Coba. Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film psychological thriller yang masuk menjadi entry untuk Cannes Film Festival di tahun 1997 yang berjudul Funny Games. Film yang disutradarai oleh Michael Haneke ini bercerita mengenai dua pria muda dengan setelan baju putih dan sarung tangannya yang mempermainkan dan menyiksa sebuah keluarga di dalam permainan yang mereka beri nama sebagai Funny Games. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan kita lanjutkan. Ini dia, Funny Games. Georg beserta istrinya, Anna, putra mereka, Georgie, dan anjing mereka, Rolfie, hampir tiba di villa liburan mereka di pinggir sebuah danau di Austria. Tapi sebelum sampai di villa, mereka mampir sebentar ke villa sahabat mereka, Fred, untuk meminta bantuan memasang kapal di danau belakang villa. Tapi di sana Fred tidak sendiri. Terlihat Fred ditemani dua pria muda yang sama sekali tak dikenali Georg dan Anna. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di villa. Mereka segera menaruh barang-barang bawaan dan sedikit berbenah. Tak lama, Fred pun datang bersama salah satu dari dua pria muda tadi, yang ia perkenalkan kepada Georg sebagai Paul, anak dari bosnya yang ikut berlibur bersama keluarga Fred. Tapi anehnya, Fred seperti menyembunyikan sesuatu. Ia memang menyunggingkan senyuman, tapi matanya tak bisa berbohong bahwa ia sedang ketakutan. Segera setelah itu, keluarga Georg pelan-pelan mengerti apa yang dialami Fred. Dimulai dengan Anna, yang tiba-tiba didatangi satu lagi pria muda yang lain yang tadi juga ada di rumah Fred, yaitu Peter. Peter mengaku datang karena disuruh Eva, istri Fred, untuk meminta telur kepada Anna. Anna pun memberikannya 4 telur yang diminta Peter dan membuat Peter segera pamit pergi. Namun Peter justru tak sengaja memecahkan telur itu di depan pintu depan Anna. Anna yang melihat itu tak marah dan hanya tertawa. Ia malah langsung membersihkan semua pecahan telur itu. Namun Peter seperti tak merasa bersalah dan justru berani untuk meminta 4 telur lagi. Anna yang kesal karena Peter seperti tak punya tata krama pun tetap mengambilkan Peter 4 telur agar Peter segera pergi. Tapi sembari menunggu Anna membungkuskan telurnya, Peter yang sangat ceroboh menjatuhkan telepon keluarga Anna ke dalam wastafel yang penuh air. Itu membuat teleponnya jadi rusak dan Anna jadi semakin kesal kepada Peter. Sehingga Anna cepat-cepat membungkus telur yang diminta Peter dan meminta Peter cepat pergi. Setelahnya Anna bisa sedikit bersantai dan meredakan kekesalannya kepada Peter. Ia coba menghisap rokoknya, berharap sedikit kelegaan setelah kehadiran Peter tadi. Namun lamunannya segera disadarkan dengan Rolfie yang tak henti menggonggong di depan rumah mereka. Anna segera menghampiri Rolfie, namun ia kaget sebab ternyata Peter belum juga pergi, dan Paul pun tiba-tiba juga ada di depan pintu Anna. Setelah mengusir Rolfie, Anna kembali dibuat kesal karena telur yang dibawa Peter kembali jatuh, karena Peter kaget dengan adanya Rolfie yang membuatnya ketakutan dan jadi tak sengaja menjatuhkan telur-telur itu. Di samping itu, Anna juga kesal kepada tingkah pemuda yang satu lagi, yaitu Paul, yang malah dengan lancang mengambil salah satu tongkat golf Georg dan lalu pergi keluar membawa tongkat golf itu. Tapi keanehan belumlah usai, sebab Peter masih berada di dalam rumah Anna dan enggan untuk pergi. Peter meminta kembali diberikan 4 telur, yang tentu membuat Anna muak.
tak mau memberikan Peter telur lagi, membuat Peter yang didukung Paul pun semakin enggan untuk pergi. Keributan pun jadi tak terhindarkan. Anna berusaha mengusir dua pria itu, namun keduanya tetap tak mau pergi tanpa telurnya diberikan. Georg pun datang menengahi pertengkaran itu dan meminta dua pria itu pergi ketika melihat istrinya sudah sangat frustasi menghadapi keduanya. Namun kedua pria itu tak juga mau pergi, membuat Georg mengusirnya dengan kata-kata kasar. Tapi ucapan Georg itu segera dibalas Peter dengan mematahkan kaki Georg menggunakan tongkat golf miliknya dan memukuli Georgie di depan ayah dan ibunya. Seketika keadaan pun jadi terbalik saat tingkah dua pria itu berhasil membuat keluarga itu takut. Kini mereka sudah dikalahkan di rumahnya sendiri, dan justru kedua pria itulah yang seperti menguasai seisi rumah. Paul bahkan tak ragu untuk mengaku bahwa ia sudah membunuh Rolfi dengan tongkat golf yang sudah dipinjamnya tadi. Ia bahkan membuat permainan kecil di mana ia mengarahkan Anna untuk mencari di mana mayat Rolfi yang ternyata ia sembunyikan di jok belakang mobil Georg. Entah apa sebetulnya yang dimau kedua pria ini. Dalam sekejap, mereka menjadikan Georg dan Anna sebagai pion-pion di permainan aneh mereka. Bahkan saat teman Anna dari seberang danau datang dengan kapalnya, Paul mengancam Anna untuk menyapa teman Anna itu dan menyembunyikan semua yang sudah terjadi. Anna yang memang sudah takutan dengan kegilaan dua pemuda itu, berbohong kepada temannya bahwa Paul adalah anak bosnya yang ikut berlibur bersama keluarga mereka. Saat ditanya kemana Georg pun, Anna juga berbohong bahwa Georg sedang beristirahat setelah keletihan memasang tiang kapal sendirian. Tapi pertemuan itu tidak lama. Mereka segera berpisah dan Anna berjanji akan mengunjungi villa temannya itu setelah makan malam esok hari. Tentu Anna berkata seperti itu karena berpikir besok malam semua kegilaan yang terjadi pada keluarganya pasti sudah berakhir. Tapi Anna salah, sebab sesuai judul film ini, justru Funny Games baru saja dimulai. Funny Games yang dimaksud adalah taruhan antara Peter dan Paul, apakah ada lemak di perut Anna atau tidak. Mereka membuat Anna harus mau membuka bajunya dan menutup kepala Georgie dengan ujung nafas Georgie sebagai ancaman agar Anna mau membuka bajunya. Georg tak bisa melihat anaknya mati kehabisan nafas, sehingga ia yang sudah tak berdaya itu meminta Anna menuruti kemauan mereka dengan membuka bajunya. Anna pun hanya bisa menangis ketika menerima pelecehan itu terjadi kepadanya. Sama halnya dengan Georg yang tak berani menatap tubuh telanjang istrinya sama sekali. Taruhan itu pun dimenangkan Paul yang berhasil membuktikan bahwa tidak ada lemak di perut Anna. Anna pun diminta kembali memakai bajunya, dan Georgie yang sangat ketakutan dan sampai pipis di celananya itu pun dilepaskan ikat kepalanya. Tapi kesempatan itulah yang dimanfaatkan Georgie untuk kabur. Ia memanjat turun dari jendela lantai 2 villa menuju keluar. Ia melewati belakang villa, menyeberangi danau, dan lari menuju pintu belakang villa Fred. Sayangnya, ia juga dikejar oleh Paul yang tahu arah kepergiannya. Sementara itu, di villa, Anna dan Georg pun kini sudah diikat oleh Paul dan ditinggalkan kepada Peter untuk menjaga mereka, selagi Paul sibuk mengejar Georgie. Namun di satu kesempatan, saat Peter yang kelaparan dan tengah mencari makan itu lengah, Anna dan Georg berusaha melepaskan ikatan mereka untuk bisa membebaskan diri. Namun sayang, Peter segera kembali sebelum mereka berhasil melepaskan ikatan mereka dan kembali mengikat Anna yang memelas untuk dilepaskan. Georgie sendiri yang berada di villa Peter bersembunyi dari Paul yang terus memanggil namanya. Di kamar persembunyiannya itu, Georgie malah menemukan mayat Eva, istri Fred, yang tewas di kamar mandi, beserta senapan yang mungkin dipakai Eva sebelumnya untuk bertahan hidup dari dua pria ini. Georgie pun segera mengambil senapan itu dan mulai berani menghadapi Paul
berbekal senjata baru di tangannya itu. Ia mengokang pelatuk senapannya dan mengarahkan senapan itu ke arah Paul yang semakin mendekat. Namun sayang, senapan itu ternyata busung tanpa peluru, yang justru membuatnya kembali tertangkap oleh Paul. Georgie kemudian dibawa kembali ke orang tuanya yang sudah bergetar dengan tangisan mereka masing-masing. Paul lalu memberikan senapan itu kepada Peter beserta 2 peluru yang berhasil disembunyikannya. Paul lalu menanyai keluarga itu apakah mereka mau bertaruh tentang apakah mereka masih hidup di jam 9 pagi esok hari atau tidak. Baik Georg, Anna, atau Georgie pun tak ada yang berani menjawab, sebab mereka pun tahu mereka tak akan memenangkan pertaruhan itu karena mereka yakin bahwa mereka pasti sudah mati sebelum jam 9 pagi. Mengetahui korbannya semakin pasrah, Paul pun memilih bersantai dan meninggalkan Peter dengan senapan dan 2 peluru itu selagi ia mengambil makanan di dapur. Tapi ternyata, sembari ia di dapur, terdengar suara tembakan dan tangisan histeris Anna dari ruang televisi. Peter nyatanya telah membunuh Georgie yang tadinya coba memberikan perlawanan kepadanya saat Paul lengah dan Peter sedang berjaga sendirian. Melihat hal itu, Paul yang merasa bahwa santapan utamanya, yaitu Georgie, sudah dimakan oleh Peter. Dan tak lagi menarik baginya menuntaskan pembunuhan keluarga itu. Karena toh, Anna dan Georg pasti sudah putus asa dan tak akan banyak melawan setelah anaknya mati. Sehingga Paul dan Peter pun pergi begitu saja, meninggalkan Anna dan Georg yang berpandangan kosong, melihat kegilaan sekaligus kemalangan yang baru saja terjadi kepada mereka. Tapi film belumlah tamat di sini, karena kita diperlihatkan bahwa Anna dan Georg yang walaupun sangat terpukul dengan kematian putra mereka itu, ternyata masih ingin bertahan hidup. Anna bangkit, berusaha melepaskan ikatannya dan memastikan 2 bajingan itu telah pergi dari villa mereka. Ia lalu membantu Georg yang menangis karena merasa gagal dalam menjaga keluarganya itu untuk menenangkannya dan melepaskan ikatannya. Anna lalu membopong Georg untuk berdiri dan berpindah dari ruangan pembunuhan putra mereka itu agar tak semakin depresi. Di dapur itu, mereka sadar bahwa semua pintu itu dikunci dari luar oleh Paul dan Peter, dan hanya jendela dapur yang tinggi itulah yang bisa dibobol keluar. Itu membuat mereka tahu bahwa hanya Anna lah yang bisa pergi menyelamatkan diri. Sebab dengan kakinya yang patah, mustahil Georg bisa memanjat dan berlari keluar. Georg merelakan Anna pergi sendiri tanpa dirinya. Tapi Anna tak rela Georg mati sendirian di sana. Anna berusaha menghidupkan telepon yang sebelumnya ditenggelamkan Peter itu untuk berusaha mencari bantuan. Tapi telepon itu tak juga kembali hidup dan memaksa Anna mau tak mau meninggalkan Georg sendirian di sana. Mereka saling meminta maaf karena gagal menjaga satu sama lainnya dan saling menyatakan cinta untuk yang terakhir kalinya sebelum mereka berpisah. Anna lalu memotong pagar menggunakan tang dan berlari kabur ke jalan raya. Sementara Georg di dalam villa berusaha menghadapi kematian pelan-pelannya itu dengan mengeringkan telepon. Barangkali masih ada harapan untuk ia bisa selamat. Anna lalu membunyikan semua bel rumah orang-orang yang dilewatinya dan berteriak minta tolong. Tapi sayang, Anna tak mendapati siapapun yang mau menjawab teriakannya. Anna lalu lari ke jalan besar, berusaha sebisa mungkin menjauh dari villa terkutuk itu. Tapi dari kejauhan, Anna melihat adanya cahaya lampu mobil yang membuatnya takut. Barangkali penumpang mobil itu adalah Paul dan Peter. Itu membuatnya bersembunyi sampai mobil itu lewat. Tapi ternyata ia salah, karena itu justru adalah mobil orang lain yang seharusnya bisa menyelamatkannya jika tadi ia muncul dan meminta tolong. Untungnya ia melihat satu mobil yang juga akan melintas
yang kali ini tak mau ia sia-siakan untuk meminta bantuan dan menyelamatkan suaminya. Tapi justru yang membawa mobil itu adalah Paul dan Peter yang kembali meneror mereka dengan mengikat Anna dan membawanya ke villa. Funny Games pun dimulai lagi. Anna diminta memilih alat antara pisau dan senapan yang akan dipergunakan Peter untuk membunuh antara dirinya ataupun Georg. Tapi sebelum ia memilih, Anna diminta berdoa dan memejamkan mata karena sebentar lagi salah satu di antara dia ataupun Georg akan dikirim Paul dan Peter untuk menghadap ke Tuhan. Anna pun dengan terpaksa memanjatkan doa itu, yang kemudian membuat Paul dan Peter terlena mendengarkan doa Anna dan justru memberikan Anna peluang untuk mengambil senapan dan membunuh Peter. Tapi Paul tak akan membiarkan film yang dibuat untuk merekam kesadisannya ini berakhir dengan ending seperti itu. Ia segera mengambil remote TV dan merewind semua adegan yang terjadi barusan dan membatalkan kematian Peter. Paul justru yang mengambil senapan itu lebih dulu dan membunuh Georg sebagai penutup pembunuhan di malam itu. Lalu bagaimana dengan Anna? Anna sendiri dibawa Paul dan Peter naik ke perahu yang dipasang suaminya kemarin siang. Kita jelas tahu Anna akan ditenggelamkan ke danau. Sekeras apapun Anna berusaha melepaskan dirinya. Namun mereka menunggu waktu sampai setidaknya mendekati jam 9 pagi untuk kemudian baru mengakhiri kehidupan Anna dan memastikan kemenangan pertaruhan mereka bahwa Paul dan Peter berhasil membunuh ketiga orang itu sebelum jam 9 pagi. Film pun ditutup dengan Paul yang mengarahkan perahu itu ke dermaga rumah teman Anna yang ia temui bersama Anna kemarin sore. Ia datang dengan dalih untuk meminta telur karena disuruh Anna. Dan disinilah kita sudah tahu bahwa orang ini adalah target selanjutnya dari kegilaan Paul dan Peter. Sehingga dengan berhasil masuknya Peter ke dalam rumah perempuan itu, Funny Games tamat. Cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya undur diri dulu. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng.